warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi bab yang ketiga, yaitu mengenai pengenalan dan juga basic pada Cisco. Yang pertama, kita akan membahas remote Cisco real device, remote Cisco pada paket tracer, perintah dasar Cisco, service password encryption, konfigurasi IP address pada Cisco router, dan juga ada perintah M. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Pada video kali ini kita akan belajar meremote dengan real device. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini terdapat kabel, laptop, PC, dan juga switch. Pada bagian switch, kalian bisa lihat di sini ada beberapa part yang mana ini namanya interface. Nah, interface ini nantinya akan dimasukkan pada access point untuk internet atau laptop dan juga PC. Dan juga di sini ada yang namanya console port. Untuk materi yang kedua yaitu ada remote Cisco pada paket tracer. Di sini kita akan meremote dengan menggunakan Cisco. Jadi langsung saja kita tambahkan switch-nya. Kita pilih yang paling kiri di sini. Kemudian kita tambahkan PC-nya juga. Lalu di sini untuk kabelnya kita pakai yang untuk meremote yaitu konsol. Nah, pada switch-nya kita masuk ke port konsol. Lalu untuk yang PC kita masuk ke RS232. Nah, jika sudah, langsung saja kita meremote dari switch-nya. Kita klik yang switch, kemudian menu CLI. Nah, nanti kita bisa mengkonfigurasi di sini ataupun melalui PC menggunakan terminal atau command prompt. Langsung saja kita coba remote. Kalian bisa pilih ke option lalu font. Di sini kita bisa ubah ukuran fontnya. Misalkan di sini saya akan menjadi 16 saja. Lalu kita apply. Jika kita ke switch-nya lagi, nah maka di sini tulisannya sudah lebih besar dari yang sebelumnya. Untuk materi yang ketiga, di sini ada perintah dasar pada Cisco. Di sini kalian bisa hapus saja PC-nya. Kemudian switch-nya bisa kalian lihat. Terdapat simbol lebih besar. Nah, simbol ini artinya adalah kita masuk pada mode user. Jika kita ketikkan tanda tanya, nah di sini pada mode user kita memiliki akses yang terbatas. Ada juga yang namanya mode privilege. Kita di sini bisa ketikkan enable. Nah, di sini terdapat tanda pagar atau root yang mana artinya kita masuk ke dalam mode privilege. Di sini kita bisa leluasa mengakses apapun jika kita lihat lebih detail. Di sini aksesnya lebih banyak dari yang mode user. Sebelumnya, yang terakhir ada yang namanya mode global configuration. Kita bisa ketikkan saja perintahnya yaitu conft. Nah, nanti di sini ada tulisannya config, yang mana artinya kalau sudah masuk ke dalam mode global configuration, jika kita lihat lebih detail di sini, kalian ingin mengkonfigurasikan, kalian bisa masuk saja ke menu global configuration. Di sini banyak sekali perintah-perintahnya. Selanjutnya, jika kalian ingin kembali ke menu yang sebelumnya, kalian bisa ketikkan saja X ataupun exit. Untuk materi yang selanjutnya yaitu service password encryption. Kalian bisa langsung saja masuk pada switch-nya. Kita bisa masuk ke mode privilege. Di sini dengan kita ketikkan enable, lalu kita masuk juga ke mode configuration.
Oke, kemudian kita ketikkan komen enable password. Jadi passwordnya misalkan di sini kita 123 saja. Selanjutnya kita coba exit. Nah, gunanya password yang tadi adalah agar switch kita tetap aman. Misalkan jika kita ingin masuk ke mode privilege, kita harus masukkan dulu password yang tadi. Kita masukkan passwordnya. Dan misalkan kalian lupa passwordnya, kalian bisa ketikkan show run. Maka di sini ada keterangan enable password 123. Jadi show run itu maksudnya kita itu meminta untuk diperlihatkan konfigurasi pada switch ini. Password ini tidak secure ya, karena untuk lebih secure-nya itu bisa menggunakan enable secret. Kita bisa masuk ke mode global configuration dulu. Lalu kita enable secret. Lalu kita masukkan passwordnya. Di sini misalkan saya passwordnya Cisco. Nah, kemudian kita exit. Kita coba masuk lagi menggunakan password yang baru. Nah, ini termasuk enable secret yang baru saja kita buat. Jika kita cek menggunakan show run, maka di sini untuk keterangan enable secret ini passwordnya akan jadi seperti ini agar lebih aman dan tidak mudah dihack. Sebenarnya enable password juga bisa dijadikan seperti enable secret. Seperti ini caranya dengan masuk ke global configuration. Lalu pada global configuration kita ketikkan service password encryption. Kita enter, kemudian kita exit lagi. Jika kita cek kembali di show run, maka passwordnya telah berubah menjadi seperti ini. Tapi tetap saja ini tidak seaman yang password secret karena ini bisa kita salin dan jika kita masuk Google atau browser, nah di sini bisa ketahuan dan bisa dicek passwordnya itu apa. Untuk materi yang kelima ada konfigurasi IP address pada Cisco router. Di sini kita bisa tambahkan device untuk topologinya. Saya sudah menambahkan router, 1 switch juga, lalu 2 PC di bawah switch, dan juga 1 PC di bawah router yang sejajar dengan switch. Kemudian kita hubungkan dengan kabel biasa. Nah, kalian bisa tambahkan IP yang akan kalian konfigurasi. Di sini saya sudah menambahkan IP-nya. Nah, untuk PC yang ada di bawah switch dengan PC yang sejajar dengan switch itu berbeda blok subnet IP-nya karena mereka sudah berbeda segmen. Itu maksudnya F0/0 ini adalah segmen 1 dan yang F0/1 ini adalah segmen 2. Sebelumnya kita sudah mencoba melakukan konfigurasi router, tapi itu hanya ada di Cisco, bukan real device. Untuk real device ini kita menggunakan CLI. Oke, kita buka routernya. Di sini kita masuk ke mode privilege. Kita masuk ke enable, lalu masuk ke global configuration atau masuk ke conf-t. Langsung saja kita konfigurasikan. Yang pertama-tama di sini kita masuk dulu ke interface FA0/0-nya. Lalu nyalakan kabelnya dengan ke menu shutdown. Oke. Jika sudah on, kemudian kita exit dan kita masuk lagi ke interface FA0/1-nya. Lalu nyalakan kabelnya dengan no shutdown.
lalu kita exit lagi. Lalu kita masuk lagi ke interface yang F0/0. Kita ketikkan IP-nya yaitu 10.10.10.1/24. Tapi karena kita ada di Cisco, kita pakainya subnet mask. Dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Oke, selanjutnya pada yang FA01. Interface-nya untuk IP address-nya yaitu 20.20.20.1. Dan untuk subnetnya sama seperti yang tadi, kita lihat IP-nya dengan masuk ke mode privilege, berarti artinya berjalan. Selanjutnya kita setting IP address pada PC-PC-nya. Nah, di sini untuk IP-nya 10.10.10.2 dan subnet masknya sama seperti yang tadi. Dan untuk gateway-nya 10.10.10.1. Jadi IP pada segmen 1 itu sudah. Kita ke segmen yang kedua. Untuk IP-nya yaitu 20.20.20.2 dan gateway-nya 20.20.1. Subnet masknya jangan lupa. Jika sudah selesai mengkonfigurasi, di sini kita coba tes koneksi ke PC-PC menggunakan surat. Nah, untuk percobaan pertama di sini pasti valid ya atau tidak bisa. Kita coba lagi. Nah, maka di sini sudah bisa atau informasinya sudah successfully. Untuk materi yang terakhir di sini kita akan membahas perintah N. Jadi, bedanya perintah exit dan juga perintah N, misalkan untuk yang perintah exit itu hanya bisa keluar satu kali. Jadi, misalkan kita sedang di mode privilege. Kemudian nanti kita bisa keluar ke mode yang global. Dan sedangkan jika kalau perintah N itu misalkan kita sedang di mode global, nanti kita bisa langsung ke mode yang awal.